Aku lelah. Ya, aku merasakan lelah. Dan dulu ketika aku merasa lelah, aku merasa benar-benar muak dengan kehidupan ini. Ketika aku merasa benar-benar putus asa, tentu itu perasaan yang wajar, bukan? Kamu pernah merasakan ini juga? Ketika pernah, kamu melakukan apa? Dulu, kalau aku dalam kondisi seperti ini, aku membaca puisi. Dan izinkanlah aku malam ini untuk membaca puisi. Puisi ini aku tulis di Surabaya 12 April 2008 silam, dengan judul Doa yang Membakar Langit. Doa yang membakar langit. Tuhan, ajarkan aku tentang sabar. Biarkan aku selalu resah. Siramilah amarahku yang berapi. Aku tahu Kau Maha mendengar. Maka izinkanlah aku bertualang mencari daun-daun yang berbiji di tangan-tangan perih. Dan aku akan mengubahnya menjadi tumbuhan yang berbuah api. Tuhan, dengarlah cerita-cerita yang melahirkan sunyi, tentang hizib yang belum sempurna, tentang mimpi yang jatuh sebelum pagi, juga tentang dakwah yang menjadi petua, agar aku tahu ikhwal tentang dusta. Tuhan, jadikanlah aku seperti dulu, seperti tanah yang selalu basah, seperti setitik air di musim panceklik, yang selalu diharap petani, juga air penyejuk bagi seorang ibu yang selalu menuturkan doa untuk anak-anaknya. Ya, semoga saja dengan membaca puisi ini aku bisa sedikit meregang lelah, ya. Semoga aku semakin sabar. Ceritanya tadi salah satu mahasiswa itu ya, seperti yang aku ceritakan di episode yang kedua, dimana apakah seorang mahasiswa ketika diberi arahan, diberi banyak tugas, diberi banyak ini, apakah mereka merasa bahagia atau mereka sebenarnya mengeluh? Dan ternyata dua mahasiswa yang ku bimbing, yang satunya mengeluh, ya. Akhirnya aku mengembalikan apapun yang dia inginkan. Lakukanlah apa yang ingin kamu lakukan, ya. Saya tidak melarang ini, saya tidak menyuruh ini. Jadi pada tahapan itu aku memintanya untuk mengerjakan apa yang ingin dia kerjakan. Tidak ada tahapan-tahapan persiapan seperti yang aku minta kepadanya sebelumnya. Dan ternyata dia bingung, dia kaget sepertinya. Tapi entahlah. Jika memang seperti itu, ya aku berharap setidaknya itu bisa menjadi lebih baik, ya. Jadi itu ceritaku, salah satu ceritaku sebenarnya. Dan kamu punya cerita apa? Apakah kamu juga pernah merasakan lelah seperti ini? Aku juga di sisi yang lain, batinku juga lelah karena satu proyek yang aku kerjakan, dan aku kerjakan ini dengan orang terdekat. Dan orang terdekat yang sudah sepakat untuk mengerjakan proyek ini, sampai proyek ini hampir 1 tahun, bahkan mungkin sudah 1 tahun lebih, ya, tidak kunjung selesai.
atasan sedang mengerjakan proyek yang lain, mengerjakan ini, mengerjakan itu, akhirnya proyek bersama kita terbengkalai dan aku tidak bisa melakukan apapun. Ini rasanya lebih menyesakkan ya. Kalau dengan orang lain mungkin profesionalitas itu muncul, ketika tidak sesuai maka kita bisa marah, kita bisa ini, tapi ketika proyek ini dilakukan dengan orang yang dekat dengan kita, ini serasa ada sekatnya, serasa ada jurang yang membuat marah itu juga tidak bisa, meminta tegas itu juga sulit. Dan aku di posisi itu ya, akhirnya aku tidak melakukan apapun, tapi aku juga melakukan sesuatu yang menurutku aku perlu melakukannya. Jadi aku membatasi ruang gerakku dengan orang ini ya. Jadi yang biasanya katakanlah kemana-mana bersama atau sering bersama, itu mulai aku kurangi. Aku tidak menyampaikan apapun, aku juga tidak mengatakan apapun, tapi aku berkata dalam hati, kalau memang proyek ini selesai maka sekat ini akan aku hilangkan. Jadi semacam itu. Nah, tentunya apakah kamu pernah merasakan hal yang aku rasakan? Jika kamu pernah merasakannya, apa yang kamu lakukan? Ya. Itu di sisi yang lain. Kemudian ini tentang proyek disertasiku juga, dimana proyek yang tadi aku ceritakan itu mau tidak mau juga mengganggu proyek disertasiku. Nah, proyek disertasi ini berbeda dengan proyek ketika aku dulu mengerjakan skripsi, proyek ketika aku mengerjakan tesis, di mana di posisi 2 tugas akhir sebelumnya S1 dan S2 ini aku dalam posisi masih lajang ya. Dan di posisi tugas akhir yang ketiga ini aku sudah berkeluarga, punya 2 anak, yang anak pertama hampir 5 tahun, anak yang ketiga hampir 3 tahun. Dan tentunya di sini ya amat sulit ya menata jadwal ketika untuk menjaga mereka ini. Benar-benar aku dengan istri ya, kita bergantian dengan kesibukan kita. Ini kadang membuat aku lelah. Aku tidak bisa, ketika posisi batin dan juga posisi fisik lelah, mau mengerjakan proyek disertasi juga terasa berat gitu. Nah, ini masih belum ada titik terang ya. Kalau dulu memaksa itu bisa, tapi kalau di proyek kali ini rasanya terasa cukup berat, sehingga apa yang aku bisa lakukan yakni hanya berdoa, banyak-banyak membaca istighfar, banyak-banyak membaca sholawat, dan itu ketika ingat, ketika tidak tentunya ini menjadi sesuatu yang terasa berat ya. Selanjutnya biarkan mengalir dengan begitu saja, dan alhamdulillah proyek proposal ini sudah dapat persetujuan dari promotor dan kru promotor. Tetapi saya belum mengajukan untuk sidang proposal ya. Saya sedang merevisi, melengkapi, semoga saja bisa menjadi lebih baik dan bisa diajukan ke Dewan Penguji di sidang proposal. Ya, mungkin itu yang bisa aku ceritakan. Ketika kamu punya cerita, ketika kamu punya kegundahan dalam kondisi seperti ini, apa yang kamu lakukan?
Nah, tentunya silakan bercerita di kolom komentar ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di episode yang ketiga.